baby now. Let me warm you up. Baby please, let me love you much. Come on with me baby. Oh, never ever leave without me. Jadi hari ini kita akan membuat video tentang review kosanku yang terbaru, kos-kosan 7. Nah sebenarnya aku tuh nggak pengen buat video ini dulu karena ini sebenarnya belum jadi 100%, masih 95%. Cuman karena banyak banget yang request kalian tentang video gimana sih terbaru kosanku yang ini. Nah makanya aku buatin videonya dulu, nggak apa-apa, jadi aku bikin jadi 2 part, yang satu 95%, ketika belum terlalu jadi yang satunya lagi 100%. Jadi mungkin kalian akan banyak ngeliat yang nggak terlalu rapi di sini karena masih belum 100% sih. Nah, kenapa belum 100%? Ini sebenarnya tuh karena Hold up. Rewind. oh, hai. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjutin bikin videonya, nah aku pengen kasih tahu ke kalian kalau aku tuh orangnya tuh aktif banget teman-teman. Jadi kalian tahu ya, aku tuh sering meeting dengan orang, terus habis itu apalagi di lapangan itu ketemu banyak orang. Nah, aku tuh selalu gak pede kalau misalkan badanku bau, karena kalau misalkan badannya kita bau itu pasti udah dinilai jelek banget dan minus banget oleh orang-orang. Apalagi kalau modeling besar, badan bau itu pasti bermasalah. Nah teman-teman, aku selalu mempercayakan badanku itu menggunakan sabun Scarlett Botanic Shower Scrub yang by Scarlett ini, karena menurutku dia ini baunya itu bisa tahan lama dan wanginya enak banget, dan pastinya ini tuh bisa mencerahkan kulit banget, dan lembabnya itu bener-bener pas banget. Jadi kalau misalkan kamu itu orangnya aktif banget, ini cocok banget sabunnya buat kalian. Dan aku mau siap-siap lagi, ikutin aku sampai habis, oke? Nah teman-teman, yang terakhir, ritualku yang terakhir itu adalah menggunakan body lotion varian Jolie dari Scarlett ini. Karena menurutku ini tuh wanginya paling harum dan juga dia dapat mencerahkan kulitku supaya nanti ketika aku di luar sana kulitku tuh tetap lembab dan pastinya itu lebih mencerahkan. Nah teman-teman, aku juga percayain kalau misalkan aku punya waktu senggang, waktu kosong, aku juga menggunakan body scrub romansa ini dari Scarlett. Karena menurutku penting banget untuk kita bisa menjaga kulit kita sendiri. Apalagi sekarang ini adalah zaman media sosial, dimana kita itu memang sih bisa pakai filter, tapi jangan sampai ketika kita ketemu dengan orang aslinya ternyata kita kecewa, ternyata kulitnya tidak mulus, bahkan banyak bercak-bercaknya. Nah makanya aku selalu menjaga kulitku supaya bisa tetap cemerlang, tetap mulus, dan kalau ketemu dengan orang aku bisa stay pede. Nah teman-teman, ingat apa yang dikatakan oleh Boy William, kalau kita itu jangan hanya berinvestasi tentang uang aja, tapi kita juga harus berinvestasi kepada badan kita, tubuh kita sendiri. Karena jangan sampai kita mengecewakan orang-orang yang telah melihat kita di media sosial. Nah oke teman-teman, sekian, kita akan langsung aja pergi ke kos-kosan, kita akan review kos-kosannya sudah sampai mana. Ayo ikutin aku sampai selesai. Ada masalah yang ada di kos 7 ini. Nah seperti yang kalian lihat ya, kalau kalian masuk ke daerah sini itu kalian lihat rumah-rumah daerah sini tuh benar-benar sebenarnya nggak banyak gitu. Jadi masih banyak banget yang tanah. Nah karena itu listriknya belum masuk dari PLN-nya itu belum masuk. Kalian bisa bayangin, ada tiba-tiba sebuah bangunan yang membutuhkan listrik 1200 dikalikan 24 kamar. Which is sebelumnya itu 30 kamar, cuman karena ada satu kita jadikan co-working space, terus habis itu ada satu untuk tempat laundry, terus habis itu juga ada beberapa kamar yang di-upgrade jadi junior suite. Itu makanya benar-benar ngebuat kos-kosan ini tuh banyak banget yang berubah lah. Tapi which is listriknya itu tetap sama, 1200 mungkin dikalikan dengan 25-26 kamar. Jadi itu gede banget dan listriknya tidak memenuhi di daerah sini. Jadi ingat ya teman-teman, kalau kalian membuat kos-kosan dari tanah kosong terus untuk dibangun, ternyata untuk membuat prosesnya listrik masuk sampai ke kosan kalian itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi itu mungkin kalian bisa pertimbangin dulu waktu pembangunan. Misalkan pembangunannya 8 bulan, di 5 bulan pertamanya itu kalian udah siap-siap untuk manggil PLN-nya dulu. Karena jangan sampai kejadian kayak aku udah jadi, ternyata listriknya itu makan waktu sampai 2 bulan, 3 bulan. Kalau misalkan mau dipercepat butuh biaya 80 juta. Jadi kita akhirnya mutusin yaudah akhirnya kita nunggu aja. Makanya sekarang ini yang running itu cuma bisa 5 kamar. Padahal teman-teman ini tuh kos-kosannya itu sebenarnya cuma sisa 2 kamar aja gitu loh. Tapi karena posisinya itu kita nggak siapin dari awal, makanya bener-bener
baru 5 orang aja yang masuk di sini. Tapi untuk di bulan Mei ini kita harap PL-nya udah masuk, terus habis itu kita udah bisa running seluruh kamarnya. Nah, coba kita lihat masuk ke dalamnya ya. Nah, ini nih, seperti yang kalian lihat sendiri, ini baru banget dipasang kemarin. Baru tanggal 15 kemarin itu ini baru dipasang. Jadi kayak benar-benar makan waktunya lama banget dan ini masih dalam proses untuk bisa memenuhi seluruh listrik yang ada di sini. Nah, kita masuk untuk review seluruh dalamnya seperti apa. Come on with me, baby. Nah, waktu kemarin video dibuat, garasinya kan belum jadi ya. Nah, sekarang tuh udah jadi dan bagus banget karena kita pakai level ceiling. Kita ada permainan ceiling ini supaya kelihatannya jauh lebih mewah. Jadi kalau teman-teman mau renovasi sebuah rumah, penting banget untuk main drop ceiling ini karena ini bikin suasana itu jadi jauh lebih mewah. Nah, ini untuk parkirannya kita bisa muat, sebenarnya bisa buat 6 mobil, dan di sekitar sini itu bisa dibuat parkiran motor. Nah, terus habis itu yang di sana bisa juga dibuat parkiran motor. Nah, terus juga kita sengaja tempatnya di sini itu kita bikin ada udara bisa masuk. Jadi nggak benar-benar kita tutup supaya waktu masuk ke sini pun hawanya tetap dingin. Mau siang hari atau malam hari pun ini tetap nyaman banget untuk ditinggali karena di sini kita buat lubang supaya udaranya bisa masuk ke dalam sini. Terus juga yang paling penting, ini belum jadi ya. Ini masih belum rapi. Jadi kalian kalau ngelihat kabel-kabel ini karena memang posisinya sekarang ini tuh kita lagi pakai itu kurang lebih sekitar 1000-an watt. 5.000-an watt untuk 5 kamar. Jadi ini benar-benar minim banget, makanya kemarin itu kayaknya ditembak sama tukang listrikku untuk penambahan daya sendiri. Total tuh jadi 7.000 karena kalau 5.000 tuh katanya anak-anak di sini tuh sering mati gitu. Nah, makanya kita udah tembakin lagi listriknya, nggak tahu ngambil dari mana. Tapi akhirnya jadi lebih kuat sih gitu. Kita nambahin 1000. Oke, terus habis itu masuk. Nah, kalau di sini ruangannya itu adalah ruangan lobbynya kita. Nah, di sini tuh sebenarnya dulu karena waktu mau dijadikan Oyo, sebenarnya ruangan ini itu sebenarnya ruangan resepsionis di mana nanti mereka itu bisa nerima tamu di sini. Nah, tapi karena memang kita akhirnya memutuskan untuk pindah, nggak jadi di Oyo kan, kita akhirnya memutuskan untuk jadi kos-kosan. Makanya ini dihilangin nih, ruangan resepsionisnya udah nggak ada, kita jadiin full kos-kosan. Nah, ini juga belum jadi, harusnya nanti ada tulisan first livingnya juga. Ini nanti bakal nyala juga. Jadi ini masih belum jadi banget lah. Lampu-lampunya itu juga masih belum jadi. Ini juga masih lubang-lubang ya, masih bolong-bolong juga. Jadi kayaknya masih banyak beberapa hal yang harus diperbaiki. Nah, lanjut kita akan masuk ke ruangannya sini. Jadi di sini nanti kita ada dapur. Begitu masuk kalian langsung lihat dapurnya. Nah, dapurnya di sini masih dalam perbaikan juga. Nah, dapurnya ini itu juga kita bolongin. Jadi supaya udaranya tuh nggak keluar, nggak ngumpul jadi satu di dalam sini. Nah, kita sengaja memang dapurnya dibikin sirkulasi udaranya bagus. Jadi udaranya dari garasi ada, keluar ke sini ada, terus habis itu di belakangnya itu juga kita bolongin untuk sirkulasi. Nah, nanti di sini ada ruang gudang. Di sini gudangnya kita. Di sini ditutup, ini kayak harus panggil mbaknya. Nah, terus kita juga pasangin stiker-stiker kayak gini, jadi kayak lebih mempercantik lah. Tapi sebenarnya ya teman-teman, mungkin kalian kalau misalkan punya kos-kosan nggak perlu di stiker deh, karena habisnya mahal banget kemarin. Kayaknya cukup dicat sih, kayak gini kan sebenarnya nggak kelihatan ya. Kalian ngeliat ini cat atau stiker kan nggak kelihatan. Nah, mungkin kalian kalau mau hemat lebih budgetnya, lebih bagus mungkin digambar kali ya. Digambar, dicat lebih murah. Karena habisnya ini kayaknya sekitar 8 juta atau 9 juta gitu buat seluruh stiker yang ada di sini. Mahal banget, padahal cuma gini-gini doang. Nah, kita udah sampai di bagian belakangnya. Bagian belakangnya ini sengaja aku bikin tempat yang terbuka karena supaya ini sirkulasinya tuh lebih enak. Nah, terus habis itu untuk semua jemuran bisa ditaruh di sini, dan nanti AC-AC pun juga kita taruhnya di belakang sini, jadi tidak mempengaruhi gambar fasadnya. Ada beberapa sih yang di depan juga, tapi kayak semuanya lebih banyak di sini karena supaya fasadnya itu nggak kelihatan jelek.
Nah, ini juga nanti semua jemuran ditaruh di sini supaya cepat keringnya. Dan di belakang kalian di sini ini ada toilet untuk penjaga kosannya. Toiletnya kecil, biasa banget. Nah, ini yang dipakai untuk penjaga kosannya. Tapi untuk anak-anaknya toiletnya semuanya bagus. Nah, coba kita masuk ke dalam ya. Di lantai 2-nya, nah ini kalian masih lihat ya, masih banyak yang belum rapi. Kalau kalian lihat kabel-kabelnya masih melintang-melintang kayak gini. Ini masih kurang rapi banget, tapi aku bakal sesegera mungkin. Nah, harusnya sih di bulan Mei semuanya udah beres ya. Karena banyak banget kejadian yang nggak terduga ya. Terus habis ini juga masih kurang rapi ya, nanti masih dirapiin juga. Terus habis itu di lantai 2-nya ini semuanya full kamar. Nah, sama ada coworkingnya di depan. Jadi kantornya tuh sebenarnya yang tadi itu digunakan untuk kantor pribadinya kita. Kalau misalkan kita mau meeting dengan klien itu semua bisa di sana. Nah, yang ini dikhususkan untuk anak-anak yang mau ngekos. Nah, di sini kalian bisa lihat tempatnya tuh benar-benar di luar. Jadi kalian kalau belajar bisa sambil ngeliatin sawahnya. Nah, di sini nih. Nah, kalian bisa nongkrong-nongkrong sama teman-teman kalian, belajar-belajar di sini semua. Karena di sini tuh tempatnya bakal nyaman banget. Dan kalian kalau mau ngerjain tugas, mau nyantai itu enak banget di sini. Karena pemandangannya masih hijau banget. Kalian bisa lihat hijaunya tuh kayak gimana. Nah, nanti di sini masih dikasih meja kursi-kursian juga. Terus nanti masih ditambahkan permainan lampu supaya jadi jauh lebih cantik. Terus di bagian sininya nanti kalian bakal ngeliat juga ada permainan lampu-lampu juga. Jadi bener-bener enak banget lah kalau misalkan kalian tinggal di sini, dapat fasilitas yang menurutku sih gila banget ya, nggak bakal bisa kalian dapetin di kos-kos manapun ya kan. Nah, terus masuk lagi ya. Nah, untuk kalian lihat sendiri, kita mainnya itu semua pakai tone-nya itu kayu-kayu banget. Jadi kayak desain-desain interior di Singapura, bener-bener kelihatan nyaman banget. Terus habis itu kalau kalian lihat masuk ke dalamnya sini, memang masih banyak yang melintang ya, karena ini belum selesai teman-teman ya, ini belum selesai. Nah, yang paling penting teman-teman, kalau kalian perhatiin di sini ada satu hal yang berbeda, sirkulasi udaranya tuh enak banget, karena di depan itu bolong, di sana juga bolong. Jadi bener-bener kalau kalian ngeliat udaranya tuh ada dari 3 tempat, di sana, sama di coworking sana. Nah, jadi ini benar-benar akan ngebuat kalau kalian itu merasa tinggalnya itu benar-benar bukan di kos-kosan, karena memang udaranya itu udara kayak udara di villa. Nah, masuk ke sini ada beberapa kamar yang kita jadikan untuk Airbnb. Nah, jadi teman-teman yang mau booking Airbnb itu bisa banget. Ini bentuk kamarnya. Ini bentuk kamar yang paling kecil, paling standar ya. Lampunya belum nyala karena hanya beberapa aja yang dinyalain. Karena ya itu yang tadi aku bilang, listriknya belum sampai semua. Nah, ini bentuk toiletnya kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, terus habis itu kalau kalian masuk lagi ke dalam, nah kalian akan lihat di dalam kamarnya sudah termasuk apa? Sudah ada lemarinya, terus habis itu udah ada ranjangnya, yang udah ada linennya semuanya, udah ada linennya juga, udah ada bantalnya juga, terus habis itu ada permainan. Terus yang paling penting view-nya juga sawah. Jadi bener-bener ini tuh kalau buat teman-teman yang mau staycation ini tuh enak banget, karena nyaman banget lah. Kalau kalian bener-bener datang ke sini bingung mau kemana, datang ke Jogja bingung mau kemana, tinggal aja di First Living 7 karena tempatnya tuh proper banget dan harganya murah banget. Kayaknya kalau di Airbnb itu kurang lebih sekitar 100 ribuan. Jadi gila nggak sih, ini tuh bener-bener murah banget, tapi nggak murahan ya. Terus juga kalian juga dapat sandal hotel, juga udah termasuk dapat handuk hotelnya juga. Nah, ini bener-bener kalau kalian tinggal di sini bakal ngerasain kalau kalian itu nggak tinggal di kosan tapi tinggal di villa. Nah, terus habis itu ini kan tipe kamar yang paling kecil ya. Oh, sama satu lagi, aku belum kasih tahu kalian kalau di sini itu kita udah dapet TV, sama kalian bakal lihat ada permainan. Setiap kamarnya itu bakal ada drop ceiling. Jadi kalian akan melihat kalau misalkan sudah nyala itu bener-bener bagus banget pencahayaannya, bener-bener kayak di hotel karena kita ada permainan drop ceiling itu supaya teman-teman jadi jauh lebih betah di kamar. Nah, terus kamar kedua kita namanya deluxe room.
deluxe room ini jauh lebih besar daripada kamar yang sana. Nah, ini kamar deluxe roomnya masih belum bisa nyala juga. Nah, yang deluxe room ini jauh lebih besar, kasurnya pun juga kasurnya bisa buat 2 orang ya. Di sana pun bisa buat 2 orang. Cuman yang di sana 140, kalau di sini yang 160. Terus kalau kalian lihat, ini bener-bener luas banget, ya kan? Dan ini memang dijadikan kos-kosan dan harganya nggak sampai 2 juta. Bayangin teman-teman, dengan fasilitas yang super lengkap, sudah dapat nasi, udah dapat es teh setiap hari, gratis printing, gratis laundry, gratis wifi, gratis coworking space. Coworking space-nya bahkan ada 3, yang satu coworking kalian, yang satu lagi untuk presentasi, karena nanti sudah ada mejanya, sudah ada tempat buat presentasi. Jadi benar-benar sudah super lengkap, udah dapet parkiran mobil, terus habis itu seluruh fasilitasnya udah lengkap juga. Nah, ini kamarnya cuma 2 juta rupiah, jadi benar-benar murah banget, ya kan? Benar-benar murah banget, karena ini juga masih harga promo COVID ya. Nah, tapi ini di bulan Mei udah keisi juga, jadi mungkin kalian bookingnya mungkin di bulan Juni-Junian kali, karena semua udah keisi semua. Sisa 2 unit, dan yang 2 unit itu yang kecil yang tadi, ya kan. Nah, yang ini udah keambil sama orang juga. Kita udah termasuk ini ya, udah termasuk kursi, meja, sama lemarinya juga. Nah, terus bedanya sama yang tadi itu cuman di luasan kamarnya aja. Nah, kita akan masuk ke junior suite-nya yang jadi jauh lebih gede lagi. Nah, untuk di kamar junior suite-nya, karena masih tahap 95% juga, jadi belum benar-benar jadi. Nah, dia ini paling enak karena dia punya balkon sendiri. Jadi kalau teman-teman yang tinggal di sini, kalian masih bisa nikmatin balkonnya, dan di sini bakal ada kursi sama meja juga. Jadi bakal nyaman banget. Kalau kalian mau ngerokok itu diperbolehkan banget kalau di luar ya, tapi nggak boleh di dalam kamar. Nah, terus habis itu dia juga punya private kitchen sendiri. Jadi kalau misalkan kalian mau masak-masak, monggo banget, karena di sini kalian bisa masak-masak sesuai dengan kebutuhan kalian. Terus di sini juga ada meja barnya. Meja barnya itu bakal ngebantuin kalian untuk kalian itu mau masak-masak, mau prepare, atau kalian mau belajar pun juga bisa di sini. Nah, di sini nanti ada meja juga yang bakal buat kalian itu mau belajar di sini gitu. Terus habis itu udah termasuk kasur ya, sama juga kita juga ada gratis sendal hotel, handuk hotel. Terus habis itu juga ada permainan drop ceiling. Nah, yang pentingnya sih di kitchen sama di balkonnya itu, karena ini bener-bener perfect banget buat teman-teman yang mau tinggal berdua. Nah, itu udah oke banget lah, kalian bisa masak-masak sendiri, terus habis itu bisa ngerjain tugas bareng. Dan kalau ngajak teman pun juga nggak sempit gitu, bener-bener nyaman banget kalau kalian mau ngobrol-ngobrol dan santai-santai di sini, karena tempatnya ini bener-bener super eksklusif banget. Nah, terus habis itu kita akan lanjut ke lantai 3-nya ya. Lanjut lantai 3. Nah, untuk yang terakhir kita akan nunjukin ke lantai 3-nya. Sebenarnya sih nggak ada something spesialnya banget di lantai 3, karena sama persis kayak di lantai 2. Cuman mungkin kalian bisa lebih ngeliatin lah kamar lantai 3 tuh kayak gimana sih, lantai 2 kayak gimana sih. Karena sebenarnya sih sama sih. Jadi kalau kalian ngeliat sih nggak ada bedanya banget. Malah jadi jauh lebih berantakan karena masih belum rapi. Cuman di sini tuh sudah ada beberapa orang yang tinggal di lantai sini tuh, kayaknya ada 4 orang, yang di lantai bawah tuh 1 orang. Jadi kita nggak bisa ikut teriak-teriak kan, terlalu kenceng. Nah, cuman yang ngebedain di lantai 2 dengan lantai 3 ini belum jadi ya. Ini nanti masih di fullin ke sana. Cuman di sini ini nanti bakal dikasih rumput-rumputan, terus habis itu nanti ada beanspag di mana kalian itu bisa nikmatin sunset sama teman-teman di sini. Nah, ini tuh bagus banget buat teman-teman yang suka nongkrong sama temen dan habisin duit itu kebanyakan di kafe. Gak usah lagi ke kafe, karena cukup di sini kalian sudah bisa nikmatin yang namanya sunset terbaik, ya kan? Terus mungkin itu sih kalau di lantai 3 ya. Di lantai 3 sih kurang lebih sama yang lantai 2, dan masih belum banyak yang rapi juga. Nah, oke teman-teman, mungkin sekian kostur dan hotel tour kali ini.
Semoga teman-teman bisa terinspirasi banget dan aku pengen sampaikan ke teman-teman, please kalau teman-teman punya uang, punya tabungan, selalu disisihkan dulu, selalu dimasukkan dalam keranjang untuk bisa kalian investasikan. Karena kalau kalian sudah bisa menginvestasikan, kalian tuh bakal enak banget hidupnya kayak aku, dimana kalian itu punya cash flow setiap bulannya tanpa harus bekerja, tanpa harus capek-capek, dan kalian juga bisa menikmatin capital gain setiap tahun kenaikannya. Jadi ini bener-bener kerja cerdas, bukan kerja keras lagi. Jadi teman-teman please banget yang nonton videoku kali ini, kalian harus terinspirasi untuk bisa menghemat uang kalian dan kalian gulungkan terus supaya uang kalian yang bekerja lagi untuk kalian. Dan kalau kalian sudah bisa menabung dari sekarang, masa tua kalian itu jadi jauh lebih enak dan jauh lebih santai, dan kalian masih bisa punya waktu lebih dengan keluarga kalian. Teman-teman, thank you for watching. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian juga. Dan teman-teman yang mau ngekos, pastikan nanti aku akan kasih nomor adminku di link description ini. Kalian bisa tanya-tanya tentang admin, tentang ketersediaan kamarnya. Thank you for watching and I'll see you in the next video. See ya guys!